Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmah Nabilah dengan NPM 43206093. Saya akan membahas kasus mengenai PT Telkom terkait dengan prinsip Good Corporate Governance. Awal mula kasus PT Telkom, tepatnya tahun 2002, di mana awalnya kasus yang menimpa PT Telkomsel yang terjepit di antara dua KAP, sehingga membuat laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh PT Telkom melalui KAP Edi Pianto tidak diakui oleh SEC sebagai Komisi Pengawas Pasar Modal di Amerika Serikat. Dicurigai adanya persaingan tidak sehat untuk menjatuhkan salah satu KAP Edi Pianto. Kronologi kasus PT Telkom. KAP Hadi Sutanto sebagai auditor PT Telkomsel memutuskan untuk mengundurkan diri. Salah satu alasannya yaitu untuk menghindari kerugian yang akan dialami di kemudian hari bila akan berafiliasi dengan KAP Edi Pianto. Lalu PT Telkom menunjuk KAP Edi Pianto untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002. Permasalahan kasus PT Telkom berawal dari kesalahan interpretasi yang dilakukan secara sengaja oleh KAP sebelumnya, yaitu KAP Hadi Sutanto terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan SEC mengenai standar audit Amerika. Karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang dan waktunya terbatas, maka KAP Edi Pianto meminta hasil audit KAP sebelumnya, namun tidak diizinkan. Sehingga KAP Edi Pianto merasa dirugikan oleh KAP Hadi Sutanto, dinilai menghambat karir dan kinerjanya karena tidak mengizinkan untuk menggunakan pendapat KAP Hadi Sutanto dalam hasil auditnya. KAP Edi Pianto kemudian menganggap sebagai salah satu alasan SEC menolak laporan keuangan PT Telkom tahun 2002. Dampak atas penolakan oleh SEC. Pertama, bagi masyarakat, para investor terpaksa mengalami kerugian seiring dengan anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. 2. Bagi pemerintah, negara mengalami kerugian yaitu jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek. 3. Bagi perusahaan, diberhentikan sementara perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange dan harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Sanksi yang diterima: 1. Untuk KAP Hadi Sutanto dan rekan harus membayar denda sebesar 20 miliar dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak, dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut. Kedua, karena rusaknya kualitas audit, KAP Edi Pianto oleh Bapepam diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal dan serta mendapatkan pembekuan sementara atas izin usaha KAP tersebut. Menurut pendapat saya, dari kasus PT Telkom telah melanggar prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, responsibilitas. KAP Hadi Sutanto dinilai tidak bertanggung jawab sebagai auditor karena telah menyesatkan rekan seprofesi dan merugikan para pemegang saham. Kedua, akuntabilitas. Auditor harus menghasilkan laporan keuangan yang efektif, jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam kasus ini, KAP Edi Pianto telah merusak kualitas audit laporan keuangan PT Telkom. Ketiga, independensi. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga para pelaku perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sekian penjelasan kasus PT Telkom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.